Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, pernah tidak waktu tidur itu seperti tertindih? Atau orang bilangnya kalau tidur itu ketindihan. Nah, ketindihan ini memang kita itu sadar bahwa kita terbangun, tapi tubuh kita tidak bisa digerakkan. Mulai dari kaki, tangan, ya, bahkan jari-jari tangan pun, jari-jari kaki pun ya tidak bisa digerakkan. Kemudian untuk bangun pun itu tidak bisa. Nah, kalau seandainya ketindihan ini itu disebut dengan sleep paralysis. Nah, memang sangat tidak nyaman sekali ya ketika kita ingin terbangun tapi tidak bisa. Nah, teman-teman sudah pernah mengalami ketindihan ataupun sleep paralysis ini? Nah, yang sudah bagaimana biasanya? Langsung tidur lagi, cuek ya, ataupun mencoba untuk bangun. Kalau mencoba untuk bangun, bagaimana yang teman-teman lakukan? Silahkan tulis di komentar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ketindihan ataupun sleep paralysis. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya apa itu sleep paralysis? Jadi sleep paralysis ini merupakan gangguan tidur juga. Nah, biasanya ketika mengalami sleep paralysis ini kita seperti tertindih, seperti ketindihan. Kemudian juga kita tidak dapat bangun. Nah, sleep paralysis juga biasanya diikuti dengan perasaan seperti halusinasi ya, melayang ataupun sebagainya. Sleep paralysis ini banyak sekali penyebabnya ya. Meski tidak berbahaya, tetapi sleep paralysis ini sangat mengganggu sekali ya. Ketika kita ingin bangun tetapi tidak bisa, ketika kita ingin merubah posisi tapi tidak bisa ya. Kadang sampai rasa ada yang mengawasi kita, seperti wah ini seperti hantu ini. Kadang sampai kita tangan kakinya seperti rasa kesemutan ya. Banyak sekali macam-macam ya yang dirasakan. Kadang sampai menimbulkan kecemasan ya, ketakutan ya. Wah, ini kenapa nih? Nah, sampai akhirnya panik ya, panik dalam kondisi sleep paralysis. Pengalaman pribadi saya ya, dulu saya itu sering mengalami sleep paralysis saat saya masih SMA. Jadi hampir setiap malam itu saya mengalami ketindihan ini. Kemudian badan tidak mau bergerak, bangun tidak bisa, teriak tidak bisa, mau memanggil orang yang di sekitar kita supaya bisa dibangunin juga tidak bisa. Ya pokoknya sangat menakutkan sekali ya. Karena saya juga berpikir ketindihan itu ada hubungannya dengan hantu. Jadi saya berpikir rumah saya itu angker, jadi saya sering mengalami ketindihan. Saya berpikir, wah ini hantu mana lagi ini yang datang nih. Nah, jadi hampir setiap malam, hampir setiap hari ya, hampir setiap saya tidur itu saya mengalami sleep paralysis ataupun ketindihan. Nah, bagaimana dengan teman-teman ya? Pasti pernah lah ya mengalami ketindihan ini. Atau teman-teman percaya juga sleep paralysis itu karena makhluk halus ataupun hantu. Atau teman-teman memang percaya itu makhluk halus ataupun hantu. Silakan berikan tanggapannya di komentar. Kemudian apa sih yang teman-teman lakukan ketika teman-teman mengalami ketindihan? Bagaimana teman-teman cara melepaskannya? Atau ada teknik-teknik, metode-metode yang bisa teman-teman gunakan biasanya ya sehingga terlepas dari keadaan ketindihan ini. Kalau ada silakan di-share ya. Semoga yang lain juga dapat membaca. Bagaimana cara kita menghadapi ketindihan ataupun sleep paralysis? Nah, ketika ketindihan ya, ketika kita terbangun, nah itu memang akan panik ya. Akan panik, akan ketakutan, tetapi kalau kita panik ketakutan itu malah tidak boleh. Nah, kita harus tenang ya, kita ketahui dulu posisi kita ketahui dulu keadaan kita ya. Dengan tenang tersebut ya kita perlahan-lahan ya mencoba untuk melepasnya.
Kalau seandainya teman-teman panik, ketakutan, malah terburu-buru ya, berpikir cepat-cepat ingin lepas, nah itu biasanya malah tambah ketindihannya, itu malah tambah berat, tambah kesemutan, tambah mati rasa ya, perasaannya seperti itu. Jadi memang tidak boleh panik ketika mengalami ketindihan. Jadi memang teman-teman harus menenangkan diri dulu, tarik nafas perlahan ya. Setelah mengetahui kondisinya, coba gerakkan jari ataupun jari tangan, jari kaki ya, seperti ingin meraba badan kita, ataupun seperti ketika kita ingin mencubit bagian tubuh kita. Nah, dengan cara perlahan-lahan tersebut ya, lama-lama kita akan lepas dari keadaan ketindihan ataupun sleep paralysis. Nah, jadi jangan buru-buru, jangan panik ya, jangan ketakutan. Nah, itu malah nanti akan membuat tambah parah. Jadi biasanya orang berpikir seperti ini. Ketika kita buru-buru untuk melepaskannya, ketika kita melawan keadaan tersebut, kemudian seperti ketindihannya tambah berat, banyak orang berpikir, wah ini hantunya nambah menekan ini. Nah, bukan ya, itu memang gangguan tidur. Bukan karena makhluk halus ataupun gangguan dari luar ya. Dok, saya kalau seandainya ketindihan, saya sebelumnya baca doa dulu. Ya nggak apa-apa ya, membaca doa itu perlu membuat kita tenang juga ya, minta pertolongan juga seperti itu, daripada kita buru-buru menggeliat seperti itu, malah nanti kondisinya tambah berat. Nah, jadi malah akhirnya itu akan susah untuk bangun. Sleep paralysis ini memang dari waktu ke waktu itu akan membaik. Ya memang ya seperti itu. Saya dulu waktu SMA itu hampir setiap hari, kemudian saat kuliah itu udah mulai jarang ya, sampai saat ini ya hampir tidak pernah lagi perasaan saya mengalami sleep paralysis ataupun ketindihan tersebut. Nah, jadi untuk menghilangkannya ataupun untuk mengatasinya, teman-teman harus melakukan sesuatu yang bermanfaat ataupun cara pola tidur yang sehat. Nah, diantaranya yang pertama, cukupi waktu tidur. Nah, jadi memang waktu tidur ya, cukup istirahat, ini merupakan salah satu poin penting. Ketika teman-teman waktu tidurnya kurang, kemudian juga waktu istirahatnya kurang, ya ini merupakan penyebab untuk timbulnya sleep paralysis ataupun ketindihan. Nah, jadi yang kurang tidur jangan sampai ya dibiasakan terus-menerus dalam waktu yang lama, ataupun teman-teman memang sering mengalami ketindihan. Ini tidak akan berkurang ya, tidak akan mengatasi masalahnya. Setiap orang memang waktu tidurnya itu berbeda-beda, tapi usahakan waktu tidurnya itu antara 6 sampai 8 jam per hari. Kemudian agar teman-teman waktu tidurnya cukup, itu biasakan jangan minum kopi ya sewaktu ingin tidur, kemudian jangan makan dalam porsi yang banyak ketika mendekati waktu tidur, kemudian juga jangan olahraga berlebihan ketika dekat waktu tidur, dan juga jangan sampai teman-teman memainkan handphone ataupun gadget ya ketika ingin tidur. Nah, kalau teman-teman masih melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, ya tidurnya juga akan susah. Nah, memang poinnya untuk mengatasi sleep paralysis ataupun ketindihan dengan mencukupi waktu tidur. Yang kedua, tidur dan bangun di waktu yang sama. Nah, jadi tips yang berikutnya ataupun yang selanjutnya memang harus tidur dan bangun di waktu yang sama. Ini penting sekali ya, jangan sampai teman-teman berpikir waktu libur nih boleh begadang, kemudian bangunnya kesiangan. Jangan, usahakan memang setiap hari waktu tidur dan bangunnya itu harus di jam yang sama. Itu poin penting, tips yang selanjutnya. Kenapa penting, Dok, tidur dan bangun di jam yang sama? Ya penting ya, supaya jam biologis tubuh itu terbentuk ya, ataupun jam biologis tubuh itu baik. Nah, ketika kita terbiasa untuk bangun dan tidur di jam yang sama, nah ini akan menurunkan risiko teman-teman tidur berlebihan ya, kemudian juga telat tidur. Nah, kalau seandainya teman-teman tidur berlebihan, telat tidur, ya ketindihan pasti akan terjadi. Yang ketiga, jangan tidur posisi telungkup. Nah, ketika tidur, ya jangan sampai posisinya telungkup ya, karena itu akan membuat tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, meningkatkan resiko teman-teman ketindihan ataupun sleep paralysis. Usahakan tidurnya posisi telentang ataupun miring kanan boleh ya, miring kiri juga boleh. Jadi usahakan tidurnya posisinya senyaman mungkin dan serileks mungkin. Jangan posisi telungkup. Yang keempat, perawatan lanjutan.
Jadi ada beberapa kondisi medis tertentu yang mengharuskan sebaiknya orang tersebut untuk mendapatkan penanganan dari dokter ataupun bantuan medis. Nah, misalkan orang tersebut mempunyai narkolepsi, restless leg syndrome, ya sering menggoyang-goyangkan kaki ya ketika ingin tidur ataupun memulai tidur. Kemudian juga adanya gangguan jiwa yang mengakibatkan insomnia ataupun susah tidur. Nah, jadi kondisi-kondisi ini diharuskan memang mendapatkan penanganan ataupun bantuan medis. Kenapa, Dok? Ya, kondisi-kondisi ini ya meningkatkan resiko orang tersebut untuk mengalami ketindihan ataupun sleep paralysis lebih sering. Dan selanjutnya yang paling penting adalah ketika teman-teman ataupun kita ingin memulai tidur ya, sebaiknya baca doa. Karena doa itu sangat penting ya ketika kita ingin tidur ataupun melakukan sesuatu. Oke teman-teman, itu tadi ya penjelasan tentang ketindihan ataupun sleep paralysis ya, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian juga apa itu ketindihan dan sleep paralysis ya. Memang saat dulu orang mengkaitkannya dengan hantu ataupun makhluk halus ya, ataupun makhluk yang ada di sekitar. Nah, jadi semakin kita ingin bangun melawan ya, semakin kuat dia menahan kita ya, banyak orang yang percaya itu. Nah, semoga setelah menonton video ini teman-teman jadi paham, jadi tahu ya, bantu sebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman lainnya, ke orang sekitarnya supaya info ini bisa jadi lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa di like dan di share video ini sebanyak-banyaknya, komentar di video ini ya tentang topik video ini biar kita sharing. Sampai ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.